Baik, salam semuanya. Suara Bapak sudah jelas ya? Salam. Suara Bapak bisa jelas? Bisa, Pak. Oke, dinyalakan dulu kameranya. Jika Esther, Raji, Elpis, kameranya dinyalakan. Jika dinyalakan kameranya. Oke, Bapak hitung. 1, 2, 3. Baik, sebelum kita mulai, kita berdoa. Bapak minta Priscilla ya untuk berdoa ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Yesus atas berkat dan anugerah-Mu pada hari ini. Kami pemuda-pemudi berkumpul di sini untuk belajar mengenai firman-Mu. Kiranya Engkau berkati kami ya Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Oke, sekali lagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. Oke, hari ini kita mau membahas tentang sejarah Alkitab ya, tapi sebelumnya supaya lebih asik, ada tugas yang minggu lalu, hari ini perlu disampaikan. Masih ingat tugasnya minggu lalu? Masih ingat ya? Oke. Bapak share dulu sebentar. Oke, jadi Alkitab ada 66 kitab, dari Perjanjian Lama 39, dari Perjanjian Baru 27 ya, total 66. Kalau kalian mau menghafal nama kitab dalam bahasa Inggris, berarti harus hafal dulu bahasa Indonesianya. Oke, jadi Bapak sampaikan sekilas, nanti setelah ini kita bahas lebih rinci ya. Jadi kitab 5 pertama ini, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, itu dinamakan kitab Torah atau Taurat. Kitab Torah ya, Torah itu T-O-R-H, Torah. Nah, jadi disebut juga kitab Musa untuk lima kitab ini. Penulisnya ada Musa dan juga sebagian dituliskan oleh Yosua. Nanti kita akan lebih detail ya untuk melihat siapa sejarah penulisan dari kitab-kitab ini. Nah, jadi kitab Perjanjian Lama ini ditulis sebenarnya kalau dalam format kitabnya orang Yahudi sampai saat ini, mereka berbeda urutannya dengan punya kita ya. Kalau kita kan dari Kejadian sampai Malayaki di sini ya. Tapi kalau mereka tidak, mereka mengelompokkan atau menggolongkan kitab itu berdasarkan ini Tanak namanya. Ini bisa jelasin nggak, kelihatan nggak? Jelas.
Ya, kitab Tanak. Ya, kitab Tanak itu mungkin Esther bisa bantu. Apa kepanjangannya? Bentar, Pak. Mana ya? Tanak itu Torah. Oke, Torah. Terus? Neviim. Sama Ketuvim. Oke, Ketuvim ya. Torah itu berarti yang 5 tadi itu. 5 kitab Taurat, apa kitabnya Musa. Kalian mencatat sendiri ya. Ini harus dicatat supaya nggak lupa. Neviim itu adalah dari kata Nevi, jadi nabi. Jadi kitab tulisan nabi atau para nabi. Kalau nabi terbesar di umat Israel itu pertama Yesaya. Jadi makanya dituliskan Neviim pertama itu adalah kitab Yesaya. Jadi beda ya, untuk urutannya nggak sama dengan yang kitab kita. Kalau kita kan Kejadian, awal penciptaan kembali dunia sampai ke Maleakhi. Sebelum menjelang kedatangan Yesus, itu Maleakhi dituliskan terakhir gitu ya. Jadi kita mengurutkan perjanjian lama berdasarkan kronologis waktunya. Tapi kalau umat Yahudi mereka tidak urut seperti ini, tapi berdasarkan prioritas gitu ya. Kalau Ketuvim berarti kitab syair atau puisi atau tulisan itu ya, tulisan. Kalau kitab Neviim ini contohnya Yesaya, Yeremia, Yeskiel, Daniel ya, itu kitab Neviim ya, kitab Nabi. Kalau yang Ketuvim itu contohnya Pengkhotbah, Gedung Agung, Amsal, Mazmur, gitu ya. Jadi digolong-golongkan berdasarkan kategorinya. Ini juga termasuk di sini riwayat, termasuk juga riwayat-riwayat. Oke ya, itu sekilas. Yang berikutnya ini perjanjian baru. Kalau kalian menyebut Injil itu cuma ada 4. Ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Jadi kalau kalian ada mendengar orang di luar sana yang nggak tahu seluk-beluk tentang Alkitab, tapi mengatakan Alkitab kita itu 66 kitab disebut dengan Injil, berarti dia nggak paham tentang sejarah Alkitab. Ya, jadi Alkitab itu isinya 66 kitab dan Injil cuma ada 4, yaitu Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ini Injil yang sah ya, maksudnya ini yang sah itu yang sudah dinyatakan memang tulisan asli dari penulisnya. Bagaimana Pak yang nggak asli? Banyak yang nggak asli. Injil namanya Injil palsu. Injil palsu itu Injil yang sengaja ditulis oleh orang-orang yang sengaja menyesatkan iman Kristen. Sebagai contoh ada Injil Barnabas, ada Injil Maria, Injil Thomas, Injil Yudas, Injil Filipus, macam-macam itu ya. Itu semuanya itu adalah Injil palsu. Jadi kalian hati-hati kalau ada orang yang nuduh Alkitab kita palsu, tapi berdasarkan Injil-Injil palsu, berarti mereka betul-betul nggak paham tentang sejarah Alkitab ya. Ini harus kita ketahui, khususnya untuk kalian yang masih remaja harus paham masalah ini ya, karena ini adalah pondasi kita sebagai orang Kristen, harus paham tentang ini. Kemudian sisanya adalah surat-surat ya, dari kesebar rasul adalah isinya tentang riwayat para rasul setelah Yesus naik
ke surga, kemudian pemilihan rasul pengganti Yudas Iskariot. Oh ya, ada yang tahu siapa nama pengganti rasul yang menggantikan Yudas Iskariot? Siapa namanya? Kalau nggak tahu ini terlalu. Murid Yesus ada berapa yang utama yang disebut rasul? Ada berapa? Magdalena ada berapa? 12. 12. Oke. Siapa yang mengkhianati Yesus? Namanya? Yes. Oke, Judas Iskariot ya. Iya. Oke. Sekarang siapa yang menggantikan Yudas Iskariot? Karena Yudas Iskariot itu setelah dia mengkhianati Yesus menjual dengan 30 keping perak. Kemudian dia menyesal. Kemudian dia bunuh diri dengan cara gantung di pohon. Setelah dia gantung diri, talinya putus, terus dia jatuh, terus perutnya menghantam batu sehingga perutnya terbelah, keluarlah darah di situ. Makanya disebut dengan tanah darah, tanah bekas dia bunuh diri itu yang bersimbah darah dia itu disebut dengan namanya tanah darah, atau bahasa istilah di sana itu hakal dama namanya. Hakal dama itu tanah darah. Ya. Nah, jadi setelah Yudas Iskariot mati, maka para rasul memilih pengganti, ya, namanya Matias namanya. Ya, harus tahu ini. Kalau nggak tahu ini, waduh, ini bahaya ini kalau nggak tahu. Kalau ketemu Pak Jagger naik itu bahaya. Oke, lanjut ke berikutnya adalah surat-surat, ya. Kebanyakan itu yang ditulis oleh Paulus. Jadi kalau kamu bisa hitung ya, kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3. Jadi 13 kitab perjanjian baru itu ditulis oleh Rasul Paulus. Jadi separuh dari perjanjian baru ya, itu dituliskan oleh Rasul Paulus. Makanya Rasul Paulus adalah rasul yang sangat dihormati di dalam kekristenan. Tapi dia dipitnah dan dihujat oleh orang-orang sebelah ya, yang selalu menuduh Paulus dengan hal yang jahat. Padahal rasul yang paling, kalau menurut Bapak ya, paling dahsyat itu adalah Rasul Paulus, karena dia dari penjahat agama ya, karena dia kan beragama tapi jahat itu. Tapi setelah Yesus memanggil dia secara langsung, dia bertobatnya itu luar biasa gila-gilaan. Dia rela mengorbankan nyawa, disiksa habis-habisan sampai dia mati, sampai dia dipancung oleh kerajaan Roma. Dia memberitakan Injil itu dengan luar biasa dahsyat. Jadi kalau Bapak ditanya rasul siapa yang paling dia kagumi, adalah Rasul Paulus. Selain 12 rasul ya, yang pasti mereka juga gak kalah hebat. Tapi yang paling banyak menulis surat itu adalah Rasul Paulus. Karena pelayanannya sangat luas, beliau ini ya, Rasul Paulus ini sangat sangat dikenal di mana-mana. Bahkan dia yang pertama kali yang menginjil di Antioquia itu, bukan Rasul Paulus. Di Yunani maksudnya ya, di Yunani. Yang pertama kali menembus Yunani itu Rasul Paulus. Sampai dia dikira dewa Zeus oleh orang Yunani. Tahu ya, dewa Zeus ya. Orang Yunani itu kan nyembah dewa Zeus, terus Ares, itu dewa-dewa, ya pokoknya dewa-dewa lah. Waktu Rasul Paulus datang ke daerah Yunani, dia dipikir dewa Zeus karena dia bisa melakukan mujizat.
Oke ya, itu sejarah singkat tentang perjanjian baru. Oh ya, satu lagi. Ini wahyu kepada Yohanes. Ini yang menuliskan kejadian-kejadian tentang penggambaran dari awal penciptaan sampai akhir zaman ya untuk wahyu ini. Itu waktu Yohanes menginjil di Roma, dia disiksa kemudian mau dihukum mati tapi nggak bisa mati, makanya Yohanes dibuang ke Pulau Patmos. Dia di sana mendapatkan penglihatan dari Allah tentang banyak hal ya, secara simbolis dan dituliskan dalam kitab Wahyu. Ya, makanya disebut dengan Wahyu kepada Yohanes. Ini Yohanes murid Yesus ya, yang 12 tadi itu. Jadi 12 murid Yesus itu 11-nya adalah meninggalnya karena meninggal disiksa sampai mati. Ada yang disalib, ada yang ditombak, ada yang diseret pakai kuda sampai mati. Macam-macam ya. Nah, jadi Yohanes ini sebelum dia dibuang, dia berusaha disiksa oleh orang Roma dengan cara digoreng hidup-hidup. Jadi Yohanes ini digoreng, tapi nggak mempan, nggak mati. Nah, karena susah membunuh Yohanes, makanya Yohanes dibuang ke Pulau Patmos. Disitulah dia diberikan wahyu. Makanya adalah muncul kitab Wahyu. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, nanti kita teruskan lanjut ya setelah ini. Oke, selanjutnya Pak Meta Esther silahkan menunjuk satu orang pembuka untuk hari ini. Aduh, saya terus, Pak. Ya, supaya kamu semakin viral. Siapa ya? Magdalena deh, Pak. Oke, Madalena. Dibuka kameranya ya. Oke. Ya, bisa dimulai. Genesis, Exodus, Leviticus, Number, Deuteronomy, Joshua, Judges, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 King, 2 King, 1 Chronicles, 2 Chronicles, Ezra, Nehemiah, Esther, Job, Setelah Ayub, Proverbs, Psalms, Proverbs, ya. Ecclesiastes, Ya. Song of Solomon, Isaiah, Jeremiah, Lamentations, Ezekiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Mika, Nahum, Habakuk, Sefanya, Hagai, Zakaria, Malaki. Oke. Yang perjanjian baru, Pak. Ya. Matthew, Mark, Luke, John, Acts, Romans, First Corinthians, 2 Corinthians, Galatians, Ephesians, Colossians, First Timothy, 2 Timothy, First Timothy, 2 Timothy,
Titus, Philemon, Hebrew, James, 1 Peter, 2 Peter, 1 John, 2 John, 3 John, Jude, Revelation. Oke, tepuk tangan untuk Madalena. Selanjutnya Esther, siapa? Ciko. Oke, Ciko Jericho. Artis nih ya, Ciko Jericho. Ciko. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, apa ya? Yang bahasa Indonesia apa nggak? Apa? Kalau apa tinggal diingat-ingat yang bahasa Indonesia dulu, baru yang bahasa Inggris. Diulang lagi. Oh, ya. Hah? Dari awal. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Bilangan, bilangan apa ya? Setelah bilangan. Udah lupa ya? Sudah, di skip dulu kalau gitu. Master, siapa lagi? Ladesli. Oke, Ladesli. Suaranya nggak ada, Ladesli. Masih belum masuk suaranya? Ya, belum ada suaranya. Ya. Yang lainnya bisa dengar suara Ladesli nggak? Esther. Bisa. Coba Ya. testing. Kayaknya mikrofonnya kayaknya. Gak ada suaranya. Ya. Udah, Pak. Dicoba. Ya, sudah. Ya. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Kings, 2 Kings, 1 Chronicles, 2 Chronicles, Ezra, Nehemiah, Job, Esther, Plans, Prophets, Ecclesiastes, Song of Songs,
Ishaya, Jeremiah, Lamentations, Ezekiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Mikha, Nahum, Habakuk, Zefania, Zakaria, Maleakhi. Perjanjian baru kan, Pak? Ya. Matthew, Mark, Luke, John, Acts, Romans, First Corinthians, Second Corinthians, Galatias, Ephesians, Philippians, Colossians, First Thessalonians, Second Thessalonians, First Timothy, Second Timothy, Titus, Philemon, Hebrews, James, First Peter, Second Peter, First John, Second John, Third John, Jude, Revelation. Oke. Oke. Berapa lama ngapalnya, Leslie? 1 minggu, Pak. 1 minggu. Oke. Ada Rena, Ciko, Leslie, siapa lagi? Esther? Raji, Pak. Oke, Rajianur. Ya, Pak. Oke, langsung dimulai. Dibuka kamera ya. Langsung aja, Pak. Ya, langsung. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, First Samuel, Second Samuel, First King, Second King, First Chronicles, Second Chronicles, Ezra, Nehemiah, Esther, Job, Psalms, Numbers, Exodus, Song of Solomon, Isaiah, Jeremiah, Lamentations, Ezekiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Michael, Nahum, Habakuk, Zephaniah, Haggai, Zekaria, Malaki. Perjanjian baru Oke. apa? Ya. Matthew, Mark, Luke, John, Ike, Romans, First Corinthians, Second Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, First Thessalonians, Second Thessalonians, First Timothy, Second Timothy, Titus, Philemon, Hebrews, James, First Peter, Second Peter, First John, Second John, Third John, Jody, Repetition. Oke. Selanjutnya, Esther. Gea. Oke, ya. Saya kurang hafal, Pak. Coba. Udah nggak apa lagi ya? Suaranya kurang jelas, dia. Ya, Pak. Dicoba diulang lagi.
Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua, Ruth, First Samuel, Second Samuel. Saya lupa, Pak. Lupa. Oke. Berarti di skip dulu ya. Ya. Esther? Elvis, Pak, Elvis. Elvis. Ya, Elvis? Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Dat, Joshua, Job, Ruth, First Samuel, Second Samuel, First King, Second King, First Lamentation, First Chronicles, Second Chronicles, Ezra, Nehemia, Esther, Job, Pramsal, Proverbs, Ecclesiastes. Salah Pak, ulang. Oke. Dari mana ulangnya? Dari Genesis Pak. Oke. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Dat, Joshua, Job, Ruth, First Samuel, Second Samuel, First King, Second King, First Lamentation. Masih belum. Masih belum. Itu kelewatan kalau Lamentation kelewatan. Oh iya. Carry Ruth, First Samuel, Second Samuel, First King, Second King, First Yang tawarik. Chronicles, First Son Chronicles, Ezra, Nehemia, Esther, Job, Pramsal, Proverbs, dan Ecclesiastes, Song of Solomon, Inshallah, Jeremia, Lamentation, Ezekiel, Daniel, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Mika, Nahum, Habakuk, Sefanya, Hagai, Zakaria, Malakia. Dari Perjanjian Baru kan Pak? Ya. Matthew, Mark, Luke, John, Acts, Romans, First Corinthians, Second Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, First Thessalonians, Second Thessalonians, First Timothy, Second Timothy, Titus, Philemon, Hebrews, First Peter kan Pak? Ya. First Peter, Second Peter, First John, Second John, 3 John,
Judas Revelation. Oke. Selanjutnya, Girik. 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 Genesis, Exodus, dibuka. Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, Ruth, First Samuel, Second Samuel, First King, Second Kings, First Chronicle, Second Chronicle, Ezra, Nehemiah, Esther, Job, Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, Song of Songs, Isaiah, Jeremiah, Lamentations, Ezekiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Mikah, Nahum, Habakuk, Sepania, Hagai, Zakaria, Malaki. Oke. Ya, Pak. Ya. Perjanjian Baru, Matthew, Mark, Luke, John, Acts, Romans, First Corinthians, Second Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, First Thessalonians, Second Thessalonians, First Timothy, Second Timothy, Titus, Philemon, Hebrew, James, First Peter, Second Peter, First John, Second John, Third John, Jude, Revelation. Oke. Oke, lanjut. Apa ya? Priscilla udah belum, Pak? Belum ya? Belum, masih belum. Priscilla. Oke, Priscilla. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Joshua, Judges, Ruth, First Samuel, Second Samuel, First King, Second King, Chronicles, Second Chronicles, Ezra, Nehemiah, Esther, Job, Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, Isaiah, Jeremiah, Lamentations, Ezekiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Mika, Nahum, Habakuk, Zefania, Hagai, Zakaria, Malaki. Oke. Perjanjian Baru, Matthew, Mark, Luke, John, Acts, James, First Peter, Second Peter, Second Peter, First John, Second John, Third John, Jude, Romans, First Corinthians, Second Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians,
Thessalonians, Second Thessalonians, Priscilla, nggak kelihatan wajahnya. Nah, Second Thessalonians, Hebrews, First Timothy, Second Timothy, Titus, Philemon, Revelation. kok langsung Revelation habis Filemon. yang Judas nggak? Oh iya, lupa. Judas, Philemon, Revelation. Ada yang lompat-lompat kayaknya ya. Coba dari James dulu. Habis James apa? Habis James. Habis James, Peter. Terus? Itu Second Peter, First John, Second John, Third John, Jude, Terakhir? Jude, Revelation. Oke. Kebalik-balik ya, Rizky ya. Ya, Pak. Esther? Cika deh, Pak. Oke, Cika. Nah, Pak. Ya. Sebentar, Cika. Suaranya kurang kedengaran. Ya, kecil banget suaranya. Genesis, Exodus, Leviticus, First Samuel, Second Samuel, First Kings, Second Kings, First Chronicles, Second Chronicles, Ezra, Nehemiah, Esther, Job, Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, Song of Solomon, Isaiah, Jeremiah, Lamentation, Ezekiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakuk, Zefania, Hagai, Zakaria, Malaiki. Oke, lanjut. Perjanjian Baru, Matthew, Mark, Luke, John, Acts, Romans, First Corinthians, Second Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, First Thessalonians, Second Thessalonians, First Timothy, Second Timothy, Titus, Philemon, Hebrew, James, First Peter, Second Peter, First John, Second John, Third John, Jude, Revelation. Oke. Sudah ya. Oke, lanjut. Joshua, Pak. Joshua. Bentar. Wait. Saya kurang hafal, Pak. Dicoba. Oke. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, itu Deuteronomy, Judges, Joshua, Ruth, 1 Samuel, 1 Kings, 1
Niles, Ezra, Nehemia, Esther, Job, Proverbs, Psalms. Di situ Euphrasia. Di situ Song of Solomon. Oh iya. Tidak, Pak. Berapa lagi? Nggak hafal ya? Iya. Oke. Bahasa Inggris. Udah nggak hafal lagi. Udah nyerah. Coba. Oke. Tinggal siapa yang belum ini? Deborah ya? Deborah, Pak. Oke, Deborah kalau gitu. Yuk Deborah. Tunggu, Pak. Membaik tapi hafal jawaban. Hahaha. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, batu Joshua, batu Judes, Ruth, Samuel, batu Scott Samuel, Kings, Scott Kings, Chroniles, batu Scott Chroniles, Ezra, Nehemia, Esther, Yob, Plaza, Proverb, batu Ada ingat lagi, Pak? Keringat lagi. Nyerah ya. Oke. Sudah habis atau ada lagi? Habis udah, Pak. Oh, habis ya. Sitian, Pak, aja. Jaringannya aja nge-lag aja, Pak. Kok nggak biasanya? Biasanya nggak pernah nge-lag. Oke, yang nggak masuk ini Hansel tadi izin katanya ya. Iya, Pak. Terus Nandia langganan nggak pernah masuk. Welly, nggak tahu Welly ini kemana ya. Christian nggak ada. Oke. Pak. Ya. Si Wen katanya masih di jalan, Pak. Masih di jalan. Pak. Oke. Aduh kesetrum. Oke, sementara itu dulu yang sudah menyelesaikan hafalan. Selamat ya. Bagi yang belum, Bapak beri 1 minggu lagi untuk remedial. Tolong dihafal dalam waktu 1 minggu ini, jangan sampai lupa lagi ya. Oke, yang tadi yang belum masih ada beberapa orang, Joshua, Ya, Deborah, Jericho, dan Gia Mareta ya. Bapak beri waktu 1 minggu. Menghafalnya jangan di hari H baru ngapal loh ya, nggak akan bisa itu. Atau 1 hari sebelum hari Jumat, hari Kamis malamnya baru ngapal, nggak bisa ya. Belajar itu harus rutin setiap hari. Ya sama kayak kamu baca Alkitab. Baca Alkitab itu nggak dibaca saat Yesus mau datang aja ya. Terlambat sudah. Baca Alkitab itu dari sekarang dibaca. Ya, kalau Yesus mau datang kamu baru baca Alkitab sudah terlambat. Masih ingat kan ya, ada pada Yesus memberikan perumpamaan, ada 5 gadis yang bodoh dan 5 gadis yang bijaksana. Masih ingat? Kalau 5 gadis yang bijaksana menyediakan apa? Halo? Minyak. Apa? Minyak, Pak. Ya, minyak. Kalau yang bodoh? Kalau 5 gadis yang bodoh? Enggak Dia nyiapkan minyak.
Iya, dia tidak menyiapkan minyak. Artinya apa? Nggak pernah siap-siap gitu loh ya. Wah, santai masih lama kok Yesus datang, nggak usah baca Alkitab, nggak usah melakukan firman, kita have fun aja ini mau masih hidup di dunia, ya nggak kayak gitu. Itu sama dengan lima gadis yang bodoh. Saat Yesus mau datang, oh baru abut ya, bahasa Banjarnya abut. Baru aduh gimana nih kita kita belum baca Alkitab nih, belum belum tamat nih, harus baca ini biar ya, itu sudah terlambat ya. Sudah ditutup itu gerbang surganya, nggak bisa lagi ya. Jadi sama dengan belajar. Belajar itu jangan menunggu hari H baru belajar, nggak akan bisa ya, nggak sempet. Jadi belajar itu harus setiap hari. Sama juga baca Alkitab juga harus setiap hari. Jangan nanti sudah mau lulus baru baca ya. Oke, Bapak ingatkan sekali lagi untuk yang ke 175 kali. Baca Alkitab setiap hari ya. Jadi diingatkan ini, khususnya bagi yang sudah kelas 12 atau kelas 3 akhir, selalu Bapak ingatkan dibaca Alkitabnya. Ya, kalian kalau mau baca supaya mengetahui lebih dulu itu yang dibaca dulu yang perjanjian baru. Karena di situ isinya tentang anugerah keselamatan ya. Di perjanjian baru. Perjanjian baru itu kalau kamu baca dengan cermat, kamu pasti banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kamu harus tanyakan ke orang lain ya. Makanya kalau Bapak memberikan kamu kesempatan bertanya, itu seharusnya kesempatan. Saat kamu membaca 1 minggu itu Alkitab membaca, kamu kan pasti ada yang nggak paham tuh. Nah, kamu kumpulkan, kamu tanyakan ke Bapak Jumat depannya. Itu gitu ya caranya ya. Jadi kita bahas sama-sama, nanti yang lain teman-teman juga bisa mengetahui jawabannya. Karena kebanyakan orang-orang Kristen itu karena pondasi dari masa mudanya nggak kuat, nggak pernah baca Alkitab. Pas saat sudah lulus sekolah, sudah dewasa, banyak sekali godaan-godaan dari pasangan hidup, dari kenyataan hidup, itu yang bikin iman tuh goyah. Makanya supaya nggak goyah dari sekarang dibiasakan ya. Bapak ingatkan lagi untuk yang kedua kali. Minggu lalu sudah Bapak sampaikan ini sebenarnya. Tapi nggak apa-apa lah, biar kamu ingat. Karena Bapak itu baru kelas 3 SD sudah selesai baca Matius sampai Wahyu. Ini sebagai gambaran aja ya. Padahal dia setiap hari itu cuma 1 perikop aja. Bacanya 1 perikop. Kalau perikopnya pendek, Bapak suruh 2. Kalau perikopnya panjang, 1 perikop. Dia bisa selesai dalam waktu nggak sampai 3 tahun, 2,5 tahun sudah selesai. Yang perjanjian baru. Nah, sekarang dia sedang lanjut ke kejadian lagi. Nah, anak Bapak itu kalau setiap kali baca, pasti kalau nggak paham, dia tanya ke Bapak. Betul lah, pasti. Sama juga kalian ya, kalau kalian nggak paham tentang Alkitab, kemudian kamu ingin bertanya, bertanyalah ke yang tepat. Jangan ke Pak Jakir Naik, ya. Atau jangan ke Pak Somad. Atau apalagi jangan ke Pak Waloni ya, nggak nyambung ya. Tanyalah ke orang yang tepat. Oke? Banyak membaca, banyak bertanya, sedikit membaca, sedikit bertanya, nggak pernah baca, berarti nggak pernah tanya. Oke, kita lanjut. Hari ini materi kita masih berkaitan dengan Alkitab. Nanti Bapak kirim di grup materinya ya. Bapak share. Oke. Ini pelajarannya yang materi ini semuanya Bapak kasih basic-basic semua ya. Kalau kalian nanti ada yang mungkin tertarik lanjut ke sekolah teologi atau STT, itu lebih detail banget. Tapi kalau untuk usia kalian ini nggak sampai ke detailnya. Tapi ini cukup sebagai dasar
yang kokoh buat kalian terus mempertahankan iman sampai akhir hayat ya. Asal kalian mau aja mempelajari dan memahami dan melakukan. Oke, ini adalah sejarah Alkitab. Sejarah Alkitab itu kenapa kok disebut Alkitab? Kalau dalam bahasa Inggris kan Bible atau Holy Bible ya. Tapi kenapa kok dalam bahasa Indonesia kok disebut Alkitab itu loh? Al itu kan bahasa Arab. Kitab juga bahasa Arab kan ya. Nah, jadi kenapa kok kita harus pakai istilah bahasa Arab, Pak? Nah, jadi gini ceritanya. Alkitab memang besar dari bahasa Arab, dari kata al itu the dan kitab yaitu books. Kitab itu istilah untuk menyebut buku yang lebih dari satu. Ya, jadi kitab itu sudah banyak, bukan cuma satu. Kalau kitabnya cuma satu, namanya kutub. Jadi kutub itu satu, kalau kitab itu banyak, lebih dari satu. Makanya diartikan dengan books. Nah, kalau cuma book aja, itu namanya kutub kalau dalam bahasa Arab. Makanya kita punya berapa kitab? 66 kitab totalnya, makanya disebut dengan books, the books gitu ya, atau Alkitab. Artinya the books. Kalau bahasa Inggrisnya Bible. Sama atau enggak Pak artinya? Ya sama. Bible itu dari bahasa Yunani biblio. Biblio itu apa artinya? Ya buku juga, sama. Mau Bible, mau book ya sama. Itu cuma istilah, nggak penting ya. Yang penting itu isinya kamu baca, kamu pahami, kamu renungkan, kamu lakukan. Itu yang penting. Jadi istilah-istilah itu nggak penting. Banyak orang yang mempermasalahkan, wah ini Alkitab kok pakai istilah bahasa Arab sih. Wow, ini macam-macam lah pokoknya. Itu nggak penting istilah itu. Itu cuma sekedar istilah. Oke, kemudian apa namanya? Ini ya, Alkitab itu sejarahnya nggak turun dari langit secara instan, ya, nggak dari surga berupa lembaran-lembaran ada sayapnya gitu, kertasnya ya turun, itu nggak seperti itu, ya. Jadi Alkitab itu ditulis kurang lebih selama 1.600 tahun, sangat lama ya, dan dituliskan oleh manusia yang mendapat ilham dari Roh Kudus untuk menuliskan kitab. Jadi tidak mudah itu, perlu perjuangan yang sangat luar biasa. Kenapa kok bisa seperti itu Pak? Kenapa kok Tuhan nggak langsung menurunkan dari surga? Ingat sekali lagi ya, sudah pernah Bapak sering sampaikan, Tuhan itu Tuhan yang berproses. Tuhan itu adalah Tuhan yang tidak mau semuanya serba instan, seperti mie. Lapar tinggal seduh pakai air dapat mie makan itu ya. Tuhan nggak seperti itu. Tuhan itu harus menjelaskan sesuatu dengan proses. Makanya kalau kamu mau belajar lebih dalam tentang Alkitab, nggak bisa bim salah bim, harus proses. Bagaimana Pak prosesnya? Ya kamu harus baca dan kamu pahami. Ingat ya, pengalaman hidup itu nggak bisa didapatkan secara instan, harus pakai proses. Kamu harus mengalami sakit dulu, kepahitan dulu. Nah, tapi dari proses itu, kamu akan semakin dikuatkan imanmu. Kalau kamu nggak pernah belajar dari pengalaman hidup, kamu nggak akan pernah dewasa. Sama dengan iman, sama dengan keintiman dengan Tuhan pun sama. Hubungan kamu dengan Tuhan tuh nggak akan erat kalau kamu nggak pernah dapat masalah. Hubungan rumah tangga itu diuji saat kapan? Hubungan sama istri itu diuji saat dapat masalah kan? Tapi setelah mereka berhasil melewati masalah, maka akan semakin kuat hubungan rumah tangga itu. Ya sama dengan itu. Ya, jadi sesuatu yang kokoh itu nggak gampang, harus pakai proses. Makanya kenapa kok kita sangat bangga dengan Alkitab? Karena Alkitab itu adalah hasil dari proses, bukan instan dari langit langsung turun bim salah bim, nggak seperti itu ya. Oke, jadi itu dibagi dalam 60 kitab itu dibagi dalam 39 dan 27. Kalau Perjanjian Lama itu ditulis dalam bahasa Aram dan Ibrani. Kemudian bahasa Perjanjian Baru adalah bahasa Yunani, ya. Nah, jadi kalau kamu ditanya orang, Alkitabmu bahasa aslinya apa sih? Ya bahasa ini ya, bahasa ini itu ya.
bukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu cuma bahasa terjemahan. Kalau kita mau lihat bahasa asli ya gampang, tinggal lihat ke bahasa aslinya. Makanya kan Bapak sambil ngajarin kalian kenapa sih kok harus pakai bahasa asli supaya kamu paham sejarah Alkitab. Nah, supaya nanti saat orang nanya kamu nggak bingung cara jawabnya. Nah, sampai sekarang bahasa Alkitab sudah diterjemahkan ini ya. Ini luar biasanya, hampir 3.000 bahasa di seluruh dunia. Termasuk bahasa Dayak ada, bahasa Jawa ada, bahasa Batak juga ada. Yang belum ada tuh bahasa isyarat kayaknya nggak ada ya. Oke, yang berikutnya ada banyak yang berusaha melencengkan sejarah dengan membuat Injil palsu. Sebagai contoh, ada Injil Thomas, Injil Yudas, Injil Yakobus, Injil Barnabas, Injil Filipus, Injil Maria, dan yang lain-lain. Bahkan mungkin kalau zaman modern itu bisa dibuat lagi, mungkin ada Injil Deborah, Injil Cika, mungkin nanti kayak gitu. Cuma kan nggak mungkin karena sudah melewati abad permulaan, jadi nggak bisa orang menyelewengkan kalau zaman modern. Tapi kalau zaman dulu masih banyak yang menyelewengkan. Ingat ya, walaupun ini semuanya pakai tokoh-tokoh Alkitab, ini semuanya palsu ya. Jadi jangan mau kamu dijebak oleh nama-nama Alkitab. Padahal sebenarnya yang nulis bukan mereka. Ini yang nulis adalah orang yang berusaha untuk merusakkan Alkitab. Apa Pak contohnya? Ini Bapak kasih contoh ya. Di Injil Filipus ini, cuma kamu nggak perlu baca ya, nggak penting. Jadi Bapak sampaikan aja. Jadi Injil Filipus itu banyak cerita-cerita yang justru malah menjelek-jelekkan tokoh-tokoh Alkitab. Bahkan Yesus pun itu ditulis dengan sangat hina dalam Injil palsu Filipus ini. Salah satunya adalah Yesus itu digambarkan manusia biasa yang menikah dengan Maria Magdalena, terus punya anak. Terus mereka berciuman di depan murid-muridnya. Nah, itu kan betul-betul menjijikkan ya. Itu jelas-jelas Injil palsu. Ya, itu gambaran aja. Nanti kalau ada orang yang mendiskreditkan Alkitab kita dengan memakai Injil-Injil itu, kamu langsung aja bilang itu Injil palsu. Oke, lanjut ke berikutnya ya. Nah, sekarang bagaimana sih cara membedakan mana Injil palsu, mana Injil yang asli? Yang Injil asli itu pasti cuma ada 4. Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Apa ciri-cirinya, Pak? Nah, ini ciri-cirinya ya. Yang pertama, itu harus melalui proses namanya kanonisasi. Apa itu kanonisasi? Kanonisasi itu adalah proses yang sangat panjang untuk memvalidasi dan memverifikasi naskah asli dari kitab tersebut. Kemudian yang kedua, dicek nih bertentangan nggak dengan kitab yang lain. Sebagai contoh, kalau Injil palsu Filipus tadi itu menuliskan Yesus menikah, nah itu kan sudah jelas-jelas bertentangan dengan kitab yang benar yang ditulis oleh murid Yesus. Kemudian yang ketiga, itu ditulis sebelum abad kedua atau 100 Masehi. Jadi kalau kalian menemukan ada kitab dituliskan lebih dari tahun 100 Masehi, itu berarti dipastikan Injilnya palsu. Sebagai contoh ya, Injil Barnabas itu ditulis tahun 800 atau tahun berapa ya Bapak lupa. Pokoknya itu sudah abad modern Injil Barnabas itu, dan anehnya itu pakai bahasa Spanyol. Lucu ya. Injil gak bahasa Spanyol kan lucu itu. Jelas-jelas itu ngawur. Jadi Injil yang asli itu pasti bahasanya bahasa Yunani, itu pasti. Nggak ada lain. Kecuali kalau ada terjemahan ke Latin, tapi kan ada bahasa aslinya, nggak masalah. Ya. Oke, itu. Nah, ini penulisannya. Nanti Bapak share di grup, silakan kamu baca-baca dan pelajari ya. Ini dari kitab Kejadian, ditulis Musa. Ini ada nama kitab, nama penulis, dan
perkiraan tahun berapa ditulis. Jadi rentang antara kitab Kejadian ditulis sampai Masehi itu adalah tahun 1445 sebelum Masehi. Jadi sekitar 1500-an tahun sebelum Yesus lahir. Itu zamannya Musa. Itu ya. Nah, tadi kenapa kok Bapak bilang Alkitab ditulis selama 1600 tahun? Itu bagaimana Pak cara ngitungnya? Jadi ini kan sekitar 1500 tahun ya sebelum Masehi. Terus setelah zaman Yesus ditulis kan maksimal tahun 100 Masehi. 100 ditambah 1500 jadi berapa? 1600. Jadi pas ya. Jadi 1600 tahun untuk masa penulisan Alkitab. Dari Kejadian sampai Wahyu. Dan seterusnya, Nanti silakan kalian tulis sendiri. Oke, kemudian nah ini salah satu contoh. Kitab Mazmur yang nulis itu banyak ya. Di apa yang nulis itu keroyokan, bukan cuma Daud tapi juga ada Asaf. Asaf itu asistennya Daud. Ada Musa dan yang lain. Salomo juga sama ya. Kemudian nah ini sekarang kita beralih ke ini. Ke perjanjian baru. Perjanjian baru itu kamu bisa lihat di sini kisaran waktu adalah dituliskan 40, 60 Masehi, 57, 62 gitu ya. Kemudian 47, 48, 63 Masehi. Nah, ada nggak yang di atas 100 Masehi ditulis? Nggak ada. Jadi kalau ada yang berani mengklaim Injil, oh ini ada lagi nih Injil yang selain 4, tapi ditulisnya di atas tahun 100, jelas-jelas itu adalah Injil palsu. Itu ya, itu cara membedakan mana Injil palsu, mana Injil asli. Jadi ada 3 syarat ini. Ada 3 syarat. Oke, ada yang ditanyakan sampai sini? Ada? Kalian atau mungkin pernah dapat tuduhan dari siapa gitu yang mengatakan Alkitab kita adalah kitab palsu? Ada? Pernah? Tidak pernah? Oh, berarti kalau nggak pernah ya? Nggak pernah. Berarti hidup kalian tuh sangat bahagia kalau gitu ya, nggak kayak Bapak berarti. Di sini jarang ada yang rasis, Pak. Jarang ya? Oke. Berarti alhamdulillah kalau gitu, kalau nggak pernah ada yang rasis. Kalau Bapak, aduh, di tempat Bapak itu gudangnya rasis di daerah asal Bapak itu. Jarang, Pak, bukan nggak pernah. Jarang, berarti ada berarti? Iya, ada. Nah, salah satunya apa contohnya? Ya, misalnya ngirim stiker-stiker gitu, Pak, di grup. Stikernya apa? Kayak stiker gambar Yesus. Terus? Dibikin meme. Memenya gimana? Yang jelek-jelek gitu, Pak. Oh iya, terus kamu gimana reaksinya? Diam aja sih, Pak. Itu yang nanti kalau dibalas, nanti diserang, Pak. Iya, kalau dibalas nanti kena penistaan agama ya nanti ya. Ya nggak apa-apa. Itu memang sudah harga yang harus kita bayar sebagai orang Kristen, nggak masalah. Ya, makanya Tuhan menjanjikan upah kita besar di surga karena kita nggak balas. Ya biarin aja. Biarlah mereka dengan ketidakmengertiannya. Yang penting kamu doakan aja supaya bertobat. Tapi kalau ada beberapa kasus tertentu, memang ada beberapa yang harus kita klarifikasi ya. Sebagai contoh, kalau ada yang kalau mereka menuduh kita sesat atau menuduh Alkitab kita palsu, ya kita jangan diam aja. Ya kita punya hak untuk membela. Makanya kan ada istilah apologetika, apologi ya. Itu kan ilmu yang mempelajari tentang pembelaan iman. Tapi ingat, jangan menyerang. Ya cukup kamu bela iman kamu aja. Gitu ya. Kalau kita lawan balik membalas ya itu seperti ini Pak Muhammad KC. Tahu ya kasusnya ya. Nah itu gara-garanya beliau
ya secara nggak langsung membalas lah gitu ya. Makanya kan beliau kasihan sekarang di penjara kena UU penistaan agama. Padahal kan maksud beliau tuh cuma ya harus adil dong gitu loh maksud maksud beliau itu. Kalau mereka menyerang ya harus mau diserang. Tapi ya tahu-tahu sendirilah ya di negara kita seperti apa. Tapi ya nggak masalah ya. Artinya kalau ada kalanya kita diem saja, nggak usah dibalas. Ada kalanya kita harus membela dengan hikmat. Artinya kalau mau mengklarifikasi ya kita katakan aja yang sebenarnya tentang misalnya kalau mereka menuduh hal kita palsu ya kita harus ngomongkan bahwa kita tuh asli gitu. Bagaimana Pak kalau mereka nggak percaya ya udah nggak usah dipaksa itu urusan mereka. Tapi ingat jangan pernah menyerang ya karena itu bisa jadi sesuatu yang malah nggak jadi berkat ya malah nanti ujung-ujungnya malah jadi rusuh. Kalau Bapak sih gampang aja kalau mereka nggak percaya udah selesai. Nggak usah didebatkan lagi karena debat kusir itu nggak pernah ada yang menang, nggak ada yang kalah ya, sama-sama gosong istilahnya. Kalau menang jadi arang, kalah jadi abu gitu loh. Kalau misalnya mereka nggak mau terima kebenaran yang kita sampaikan ya sudah, itu urusan Tuhan yang mengurus mereka. Kita cukup melakukan bagian kita yaitu menyampaikan kebenaran. Oke. Ada pertanyaan kira-kira? Bapak tuh mau kalau kalian tuh diskusi gitu loh, biar rame. Jangan Bapak terus yang ngobrol. Ya nggak apa-apa, sampaikan aja tentang semuanya, tentang sesuatu hal yang mungkin kalian belum paham atau ingin dikonfirmasi. Ya, Pak. Oke, boleh. Ini kan di kitab Wahyu kan, Pak. Itu kan Yohanes kan dapat penglihatan kan, Pak. Yang penglihatan di surga apa gimana? Aduh, saya lupa, Pak. Pokoknya kan yang itu diangkat ke langit ke-7 itu ya. Oh iya, yang itu. Kan itu kan Yohanes kan ngelihat kan Tuhan Yesus kan duduk di tahta gitu kan, Pak. Terus kan di atasnya itu kan ada empat kepala gitu makhluk. Ya, Pak. Empat makhluk. Makhluk ya. Kan itu ada 24 tua-tua gitu kan, Pak. Nah, itu tuh siapa? Yohanes ya. Iya. 24 tua-tua itu sebentar. Bapak bukan ada 2 ayatnya ya. Iya. Biar bisa jelas. Bible.com. Oke, ini ya, Bapak share layarnya. Betul ini ya? Iya, benar, Pak. Oke. Kita baca yang dari pertama dulu. Oke, ini judulnya atau perikopnya ke-24 tua-tua dan keempat binatang. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di surga dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala, katanya naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini.
Segera aku dikuasai oleh roh dan lihatlah sebuah tahta terdiri di surga dan di tahta itu duduk seorang. Seorang berarti Allah ya, karena S yang besar. Oke, dan dia yang duduk di tanah itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis dan suatu pelangi melingkungi tahta itu gilang gemilang bagaikan jamrut rupanya. Nah, ini dia. Dan sekeliling tahta itu ada 24 tahta dan di tahta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Menurut tafsiran yang sudah ada, jadi 24 itu 12 perwakilan suku Israel, 12 rasul dan 12 rasul. Jadi totalnya 24. Itu. Yang pasti bukan Yudas Iskariot salah satunya ya, karena dia nggak mungkin ada di situ, karena dia sudah melakukan kesalahan dan nggak bertobat, justru malah bunuh diri, nggak mungkin ada di situ ya. Jadi dia pasti digantikan oleh Matias, karena semua itu adalah martir, termasuk juga Yohanes adalah martir. Gitu ya. Jadi kita juga nggak mungkin duduk di situ, kita nggak akan mungkin dapat tahta itu. Itu khusus mereka yang sudah melakukan pekerjaan yang dahsyat. Kalau kita ya mungkin agak di pinggir-pinggir dikit lah, agak kesininya. Oke, ada lagi? Nah, kayak ini kan berguna ya. Misalnya Esther baca nggak paham, ditanyakan yang lain juga ikut tahu, gitu ya. Nah, Pak, ini ada lagi Pak. ya oke, ada lagi. Ini apa di Yudas pasal 1 ayat 9. Ini kan bentar saya bacain. Namun demikian tetapi penghulu malaikat Mikael ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan, tetapi berkata, kiranya Tuhan menghardik engkau. Tuh kok ini malaikat itu kok berantem sama iblis gara-gara mayat Musa? Oke, nah ini menarik kayak gini ya. Oke. Berapa tadi Yudas? Pasal 1 ayat 9. Oke, pasal 1 ayat 9. Nah, ini ya. Betul ya? Oke, sampai sini kan ya, sampai 9 aja. Nah, jadi gini, kalau kalian pernah baca bilangan, kitab bilangan itu, ada sudah khatam kitab bilangan? Belum? Oke, nanti dibaca ya. Di situ ada cerita tentang pemberontakan Korah dan lain-lain yang lumayan banyak jumlahnya. Mereka memberontak kepada Musa, kemudian menghakimi Musa gitu ya. Nah, kemudian Allah nggak terima, karena Musa itu kan yang sangat disayangi Allah, karena itulah Allah memilih Musa. Karena Allah sudah menunjuk Musa sebagai pemimpin, barang siapa yang memprotes kepemimpinan Musa, maka dia akan berhadapan dengan Tuhan dan upahnya adalah mati. Jadi pasti orang yang menentang Musa pasti akan mati. Termasuk Korah. Jadi Korah itu ngeri dihukum Tuhan dengan cara dia beserta seluruh keluarganya, bahkan yang masih balita, masih kecil, di tempat mereka berdiri itu bumi terbelah, krak itu, terus mereka masuk hidup-hidup ke dalam dunia orang mati, atau ke dalam neraka, hidup-hidup itu. Itu susah dibayangkan ya, begitu mengerikan sekali. Nah, itu upah yang zaman dulu. Jadi hukuman orang yang menentang Musa pasti mati. Nah, Musa itu orang yang sangat sabar. Bahkan dikatakan di dalam Alkitab, di dunia ini, itu Musa yang paling lembut hatinya. Sampai ditulis seperti itu oleh Alkitab. Dan yang paling sabar. Tapi yang namanya manusia kan ini ya,
yang namanya manusia kan punya batas kesabaran ya. Musa itu mungkin sudah ribuan kali disakiti hatinya sama orang Israel, tapi dia eh, tetap tetap sabar. Tapi ada satu kejadian yang membuat Musa jatuh. Dia sudah kehilangan kesabaran. Sebagai manusia pun Bapak maklum. Jangankan Musa ya, Bapak aja kalau mungkin sudah 2-3 kali sudah ngamuk gitu, nggak sampai yang ribuan kali. Kalau kayak gitu kan ya. Nah, jadi suatu hari umat Israel seperti biasa ya, umat Israel waktu itu kayak anak kecil, pasti kayak anak kecil. Habis susu nangis gitu ya, habis apa makanan nangis, ngerengek-ngerengek gitu ya, guling-guling kayak gitulah. Itu sifatnya orang Israel saat zaman dulu tuh kayak gitu. Kalau nggak dituruti teriak-teriak ya, pokoknya segala macam lah kelakuannya yang seperti anak kecil. Nah, waktu itu mereka sedang kehausan, membutuhkan air, terus minta ke Musa. Musa, kami ini kayak gini ya, orang Israel itu kalau kalau lagi kena masalah itu langsung ngeluh, bersungut-sungut, terus menghujat gitu loh. Itu orang Israel yang zaman waktu Musa itu kayak gitu kelakuannya. Jadi waktu itu mereka habis air, ngomel-ngomel sama Musa. Kalau kayak gini nih kami bisa mati nih, mati kehausan kayak gini. Mendingan kami di Mesir aja ya. Orang di Mesir itu diperbudak malah pengen kembali ke Mesir, ini gimana orang ini. Jadi terus Tuhan kan menghadap ke Allah. Allah bilang gini, ketuklah batu yang ada di situ, maka akan keluar air. Nah, Musa kan dengan masih panas hati, itu masih panas karena mendengar ocehan-ocehan mereka itu. Musa mengetuk batu tapi nggak sekali, berkali-kali. Kalau Bapak bisa bayangkan ya, sambil Musa itu wajahnya penuh dengan kejengkelan, dipukul pakai tongkatnya, tok 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 gitu ya. Memang keluar air. Tapi ingat, gara-gara masalah sepele seperti itu, Tuhan nggak berkenan lagi dengan Musa. Ingat tuh ya, cuma masalah sepele itu. Apa sih atau siapa sih yang nggak marah kalau digitukan terus itu ya, sama juga Musa. Orang sesabar apapun bisa marah. Tapi ingat, Tuhan kan adalah Tuhan yang adil, yang menepati apa yang dikatakannya. Tuhan kan cuma minta mukul 1 kali, kenapa kok berkali-kali? Berarti di hadapan Tuhan Musa itu bersalah. Bahkan hukumannya apa? Hukumannya itu sangat berat hukumannya Musa. Gara-gara masalah itu aja, dia nggak boleh masuk ke dalam tanah Kanaan. Bayangkan loh ya, tujuan akhir Musa itu ya pengen ke tanah Kanaan itu. Selama berpuluh-puluh tahun dia menunggu, pas sudah deket, tinggal melangkah ke negeri seberang aja, Tuhan nggak memperbolehkan Musa menyeberangi Kanaan. Kamu bisa bayangkan ya, gimana perasaan Musa waktu itu. Penantian puluhan tahun, nggak bisa terwujud gara-gara masalah sepele. Gara-gara kesalahannya orang Israel, Musa yang nanggung akibatnya. Tapi Musa nggak pernah protes. Dia tetap menerima hukuman Allah itu. Dan sebelum kematiannya, dia naik ke atas bukit atau lembah, kemudian memandang jauh ke tanah Kanaan. Kemudian dia meninggal di situ. Nah, ini ceritanya gini. Setelah Musa meninggal di situ, Musa kan akhir hidupnya kan ada celah dosa itu. Karena nggak taat sama Allah tadi ya. Itu kan celah. Walaupun dia sudah bertobat, itu dianggap sebagai sebuah celah. Nah, iblis itu bisa memakai itu untuk mengkonfrontasi Allah. Makanya dituliskan di sini. Ini memang nggak ada di kitab Taurat, nggak ada ya. Yang menuliskan ini adalah Yudas yang menuliskan. Mana tadi itu? Nah ini ya. Jadi seperti ini. Tetapi penghulu malaikat Mikael ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa. Jadi
iblis itu pengen mengambil mayat Musa tadi itu, pengen diambilnya, karena dia pengen memakai atau memanfaatkan mayat Musa tadi untuk sesuatu hal yang mungkin jahat gitu ya. Kan bisa aja saat Musa mati kan rohnya nggak ada ya, sudah ke Firdaus. Tapi kan ada tubuhnya tuh, kan masih seger tubuhnya, masih masih apa bisa dimanfaatkan. Nah, mungkin iblis itu maksudnya pengen memasuki raganya Musa tadi untuk mengelabui orang Israel. Nah, makanya malaikat diutus Allah untuk mencegah hal itu. Makanya ada terjadi perselisihan gitu ya antara malaikat Mikael dan iblis. Iblis ini nggak jelas dituliskan siapa namanya, tapi ini kemungkinan adalah Lucifer. Kenapa? Kenapa? Kalau iblisnya adalah iblis atau setan yang ecek-ecek ya, nggak akan mungkin dia berani melawan menghadapi jenderal malaikat ini, nggak akan mungkin. Nggak akan mungkin dia berani. Jadi yang sepadan dengan Mikael siapa? Ya pasti Lucifer yang sepadan. Nah, kenapa kok Mikael nggak berani langsung berhadapan langsung dengan Lucifer? Karena apa? Karena yang bisa mengalahkan Lucifer hanya Yesus sendiri. Makanya dikatakan dalam Wahyu, saat nanti hari terakhir, hari penghakiman, yang bisa mengalahkan naga tua itu ya Lucifer tadi itu. Hanya Yesus yang bisa mengalahkan naga tua tadi itu, atau si Lucifer tadi. Kenapa? Karena Lucifer itu kan dia kan punya kuasa kegelapan yang nggak main-main. Jadi kalau Mikael berani menghadapi Lucifer sebenarnya bisa sih, tapi kan jadi kacau nanti. Kamu bisa bayangkan kalau mereka ini berhadapan, pasti kan membawa anak buah kan semua dibawa semua itu. Ya, anak buah ayo sini perang, sama-sama adu kan nanti malah heboh nanti kan ya. Makanya Mikael menghindari itu. Makanya dia memakai nama Allah, biarlah Tuhan menghardik engkau. Jadi Tuhan langsung yang menghardik Lucifer supaya nggak mengambil mayat Musa tadi. Begitu ceritanya ya. Kalau Lucifer berhadapan dengan Allah sendiri kan nggak berani Lucifer tuh. Makanya dia lari. Tapi kalau yang menghadapi Mikael, dia masih berani gitu loh. Masih berani dia. Begitu ya. Oke, Pak. Oke, ada lagi? Bentar, Pak. Saya cari, Pak. Kayaknya banyak ini kayaknya. Saya tuh ada nyatet, Pak. Cuman saya tuh suka lupa nanya gitu loh. Oh ya. Yang lainnya bisa ngikuti ya. Yang lainnya. Teman-teman yang lain. Halo, masih ada orang? Cika, masih ada Cika? Oke. Masih ada, Pak. Oke, kira Bapak sudah pulang. Kenapa Joshua? Enggak Pak, cuman ini Pak. Kan Bapak tadi nanya apa ada orang Pak? Oh iya ya. Ya Bapak pikir sudah pulang ke rumah. Oke, ada lagi Esther? Ini satu lagi, Pak. 1 Yohanes pasal 5 ayat 7 sampai 8. Oke, 1 Yohanes. Pasal 5. Pasal 5. Ini ya, Yohanes 1 ayat 1 Yohanes pasal 5 ayat 5. Ayat 7 sampai 8. Oke. 1 Yohanes pasal berapa tadi? 5 ya? Iya, 5. Ini cuma sampai 5 ini, Esther. Iya, pasal 5, Pak.
Oh iya ya, oh iya ya. Belum ya. Ini ya. Iya itu. Oh iya ya. Sampai 8 ya. Iya sampai 8. Kenapa? Yang ditanyakan? Itu yang apa? Kan itu kesaksian tentang anak Allah kan, Pak. Kan tuh kalau apa yang pasal 7 kan apa Bapa Firman Roh Kudus kan tuh kesaksian yang di dalam surga. Itu kan terus yang kalau kesaksian di bumi itu kan roh, air sama darah. Itu yang air itu apa maksudnya, Pak? Oke, kita baca dulu ya dari ayat ke-7 ya. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian. Ini ada dalam kurung sampai sini kan ya. Oke. Kalian sudah tahu dulu nggak dalam kurung maksudnya apa? Belum tahu ya? Belum. Esther belum tahu? Belum. Oke. Dalam kurung itu maksudnya kan kita kan punya kodeks banyak ya. Kodeks itu maksudnya naskah atau manuskrip yang dipakai sebagai dasar penulisan Alkitab atau terjemahan yang bahasa Yunani. Itu ada critical text dan ada textus receptus namanya. Nanti kita akan belajar minggu depan karena hari ini nggak sempat ya. Nah, dari beberapa kodeks yang dipakai itu ada yang menyertakan, ada yang nggak menyertakan yang di dalam kurung ini. Makanya LAI memutuskan tetap dimasukkan tapi diberikan dalam kurung. Bisa apa maksud Bapak kira-kira? Yang dalam kurung ini? Dalam kurung itu maksudnya di terjemahan ini bukan di terjemahan ya. Di naskah ini ada tapi di naskah ini nggak ada gitu. Jadi dianggap itu supaya apa lengkap, maka juga dia masukkan ke sini tapi diberikan tanda kurung. Oke, sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Ini salah satu yang dipakai buat doktrin Tritunggal ini ya. Ini salah satu ayatnya. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi. Roh dan air dan darah. Ketiganya adalah satu. Jadi maksudnya gini. Air itu kan melambangkan pertobatan. Makanya kan kita dibaptis dengan air ya. Nah, darah itu melambangkan penebusan keselamatan, penebusan dosa. Dan roh adalah yang membimbing dan menyertai. Nah, tiga ini satu kesatuan. Sama dengan kita mengatakan Bapa, Yesus dan Roh Kudus adalah satu kesatuan yang nggak terpisahkan, sama dengan 3 hal ini. Karena apa? Yang memberikan kesaksian di bumi. Kalau ini yang di surga. Kalau ini yang di bumi. Kalau di surga ada Bapa, Yesus dan Roh Kudus, satu kesatuan yang nggak terpisahkan, Allah Tritunggal. Tapi kalau di bumi itu yang bekerja. Maksudnya tetap Allah yang bekerja, tapi ini yang dinyatakan, gitu ya. Jadi kalau manusia ingin ketemu dengan yang di surga ini, harus melewati ini dulu. Jadi dikatakan ini adalah syaratnya untuk bisa ketemu Bapa atau Allah yang di surga itu. Karena apa? Di bumi. Jadi kita yang di bumi ini adalah yang orang yang pertama ya. Kenapa kok roh? Karena roh yang membimbing kepada pertobatan. Roh ini siapa Pak? Roh itu ya Allah sendiri. Makanya disebut dengan R-nya besar. Roh Allah. Roh Kudus yang membimbing kepada pertobatan. Nah, bukti pertobatan apa? Dengan air. Berarti harus dibaptis. Setelah itu apa? Darah melambangkan penebusan dosa. Berarti penebusan dosa itu ya darah Yesus untuk membawa ke dalam keselamatan. Nah, 3 hal ini satu paket untuk bisa selamat sampai bertemu Allah di surga. Begitu. Sudah jelas, Esther? Sudah, Pak. Oke. Ada lagi? Makasih. Udah, Pak.
Oke, cukup ya. Ya. Oke, yang lain Bapak harapkan juga bisa mengikuti ya, bisa mengikuti ini. Jadi kalau di TikTok kan ada challenge tuh, ada challenge joget ini, joget itu gitu ya. Kalau Bapak nggak akan memberikan kalian challenge seperti itu, nggak Bapak suruh joget. Cuma simple aja kok challenge-nya. Challenge-nya kalian baca kitab setiap hari, kemudian catat yang nggak paham, terus kita bahas setiap hari Jumat. Cukup itu aja challenge-nya. Nggak susah kan? Nggak perlu joget-joget kan? Oke, Bapak rasa cukup? Kita lanjutkan minggu depan. Bapak harapkan hari ini bisa kalian terima dengan baik. Dan nanti Bapak kirimkan materinya di grup dan terus bersemangat mengikut Yesus ya sampai akhir zaman. Ini sudah zaman-zaman akhir, siap-siap. Kalau Yesus datang kita sudah siap ya. Jangan berpikir lama lagi, masih lama lagi, jangan ya. Ini sudah sangat dekat. Sangat dekat itu bukan berarti bisa beberapa tahun lagi atau mungkin ya beberapa bulan lagi ya, nggak tahu ya. Artinya ya tetap kita waspada ya, seperti gadis yang bijak sana. Oke, sebelum Bapak tutup silakan nyalakan kamera dulu. Welly tadi masih belum masuk ya, Christian, Welly, ya nggak ada ini ya. Oke, Raja Nur dinyalakan kameranya. Oke, Deborah. Wih, Girik, mantap seragamnya. Oke, Bapak hitung ya, 1, 2, 3, smile. Jangan dimatikan dulu ya, kita berdoa dulu. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Engkau telah sertai kami sampai saat ini kami telah menyelesaikan untuk pertemuan kami. Tuhan, hamba-Mu memohon terus Engkau jamah anak-anak-Mu ini Tuhan, Engkau berikan mereka hati yang lembut, Engkau jamah hati mereka, setiap mereka kedalaman hati mereka yang paling dalam Tuhan, Engkau jamah, Engkau lembutkan semakin lembut, Engkau arahkan fokus mereka kepadamu ya Tuhan. Roh Kudus, kami mohon Kau lawat anak-anak ini sehingga mereka terus akan diperbarui hari demi hari. Dan jadikan mereka adalah generasi yang militan, generasi akhir zaman yang dahsyat Tuhan untuk membawa terang-Mu, untuk membawa berkat-Mu dimanapun mereka berada. Bahkan keselamatan Tuhan beserta mereka untuk mereka bagikan kepada orang-orang yang belum menerima keselamatan itu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur sertai kami dalam setiap aktivitas kami dan juga anak-anak ini Tuhan, Kau berkati dalam pelajaran mereka, sekolah mereka. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, hamba-Mu, pakai hamba-Mu Tuhan dengan lebih lagi untuk menyampaikan firman-Mu, bagi setiap orang yang membutuhkan Engkau perbarui hidup hamba-Mu ini Tuhan, semakin lebih lagi untuk melayani Engkau sampai akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dalam nama Yesus. Semuanya mengatakan, amin. Assalamualaikum, Erev Tov. Waalaikumsalam. Arastov. Thank you, Pak. Oke. Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Ya.